Saya akan mencoba merespon konten dari Guru Gembul yang berjudul Pemerintahan Bayangan di Indonesia. Para mafia yang berkantor di istana. Kalian bisa lihat penontonnya banyak sekali. Betul, saya pansos, tapi kebutuhannya bukan pansos, tapi lebih ingin mencoba memberikan keseimbangan atas apa yang disampaikan oleh Guru Gembul. Mengapa ini penting? Karena saya ingin memelihara optimisme, harapan, dan juga mimpi kita. Di mana negara yang kita cintai ini masih bisa kita perjuangkan, pertahankan, dan kita bisa memperoleh bonus demografi di mana membawa Indonesia emas akan segera terjadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita akan mencoba untuk menyarikan, membahas, dan melihat dari kacamata saya yang berusaha untuk netral, walaupun dianggap buzzer atau dianggap mendukung pemerintah, yang mana sebenarnya saat pemerintah itu sudah terpilih, bukankah kita memang harus mendukung? Ini kan bukan saat pilpres. Nah, ini yang saya merasa aneh, dan mengapa menjadi oposisi itu terasa keren sekarang ini. Gampang mencari follower dan pundi-pundi rupiah di AdSense. Tapi itu bahasan yang nanti. Mari kita bahas yang sekarang. Oke. Menurut Guru Gembul, dalam kontennya, itu ada pembahasan tentang para mafia benarkah berkantor di dalam istana. Itu ada tanda tanyanya terakhir di judulnya dia. Tapi yang menariknya adalah menurut Guru Gembul, kenapa kesimpulan sampai ke sana? Karena ada salah satu menteri pangan. Ya, Pak Amran. Pak Amran. Yang sebenarnya ini adalah, ya mungkin kita bilang itu dekat sekali dengan Pak Prabowo ya. Pak Amran ini sempat membocorkan informasi yang tak seharusnya bocor menurut Guru Gembul. Di mana setelah informasi ini bocor terkait adanya dirinya membongkar mafia-mafia pangan, tak lama Pak Amran ini meluruskan statementnya seolah-olah bukan seperti itu yang dia maksud, cuman dirinya ini hanya memberikan semangat. Jadi tidak menegur dan tidak membongkar hal itulah intinya menurut Pak Amran. Dan menurut Guru Gembul dari statement tersebut, pasti ada orang besar atau mungkin kalau kita bilang oligarki yang sedang dilindungi. Itu katanya ditegur sama Wapres ya? Iya, ditegur. Ya, tapi Wapres bukan yang sekarang katanya. Bukan yang sekarang. Kalau kita bilang oligarki yang dilindungi ya jelas lah. Karena oligarki ini sebenarnya adalah bagian yang penting untuk, saya bilang, pemerintahan demokrasi. Jadi kalau kita memilih bentuk negara dan bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara republik, bentuk pemerintahan demokrasi, maka kita akan tahu bahwa pemilih yang memilih calon terbanyak, itu calonnya akan menang. Nah, untuk agar pemilih ini memilih calon ini, biasanya itu tidak hanya popularitas atau mereka berprestasi. Karena popularitas dan berprestasi saja, itu ya seperti Ridwan Kamil aja sekarang ini sedang disasar. Mereka butuh oligark ini untuk membiayai proses demokrasi yang nggak murah ini tadi. Coba salahkan jika saya salah, benarkan jika saya salah juga. Nah, maksudnya di sini adalah ini adalah bentuk konsekuensi. Di semua negara yang berdemokrasi, oligark itu pasti akan membohiri ya jalannya si pemerintahan ini tadi. Mau di Amerika, mau dimanapun. Kita tahu bahwa orang-orang kaya ini memang memiliki kepentingan dalam kebijakan kepada pemimpin yang dipilih nanti ini. Nah, ini sesuatu yang naif kalau saya katakan. Makanya kadang saya, ya ini bercanda ya, maksud bercanda itu, ini Guru Gembul memang harus memberikan penjelasan juga yang secara pragmatis, nggak cuma sifatnya itu teoritikal atau filosofis saja, tapi agar ini bisa nggak terus jadinya dianggap naif, seperti itu. Jadi kita akan tahu bahwa hal ini itu memang sesuatu yang sepertinya, iya, mau tidak mau, pemerintahan bayangan ini memang ada. Di Amerika pun, ini ada kekuatan yang ada di balik para pemimpin-pemimpin yang resmi ya, yang ada. Dan bahkan oligark ini yang ya kalau di Amerika jadi oligark, otomatis dia oligark dunia juga. Ini adalah kekuatan-kekuatan lama yang sudah selama puluhan bahkan ratusan tahun itu menguasai dunia. Tentang yang hal itu, ini yang saya kira kita harus ketahui dan kita harus melihat ini secara garis besar bahwa ini sesuatu praktik yang memang ada di seluruh dunia. Tapi berarti menurut Mas Denny Darko, jika memang ada kenyataannya ada mafia pangan seperti yang diterangkan oleh Pak siapa tadi namanya? Pak Amran, berarti wajar saja jika memang di setiap bidang yang ada di Indonesia ini memang adanya mafia masing-masing atau seperti apa? Iya, kita juga harus tahu secara teoritik bahwa saat adanya sebuah oligark, itu kan berarti mereka pun
tunduk pada aturan mereka kan. Sama kayak preman. Preman pun punya sebuah hierarkis di mana mereka juga memiliki ya sama kayak TNI ya, ada jenderalnya, ada letnan, kolonel dan sebagainya. Jadi saya sih melihat bahwa ini adalah satu hal yang sebenarnya ada karena tidak adanya aturan yang bisa dipegang dalam pemerintahan yang memang ada ini tadi. Nah, maka kalau peraturan ini ada dan pemerintah ini berani melakukannya, yang otomatis ya nggak bisa demokrasi. Karena setiap kali ganti presiden, ganti menteri, ganti tim, peraturannya ganti untuk apa? Untuk membayari usaha mereka untuk memenangkan pemilu ini tadi. Maka yang nggak ada jawaban selain ya, kalau memang mau, kita harus memastikan pemerintahnya ini akan berjalan dalam waktu yang lebih lama. Kalau setiap 5 tahun diganti, ini mereka akan cari cuan untuk balik modal. Nah, apakah harus otoritarian atau apa ya? Nanti kita akan ngobrol. Karena ya akhirnya seperti Xi Jinping pun, dia akhirnya sepertinya menjadi presiden seumur hidup di China. Tapi hal seperti ini, sepertinya juga mungkin mulai bisa dieliminir dan hampir tidak ada. Oke, tapi sebagai sosok yang tegas dan juga kalau kita bilang Pak Prabowo ini kan militer dan beliau ini ketua partai, tidak seperti Pak Jokowi yang sebelumnya adalah petugas partai. Bisakah Pak Prabowo ini pada akhirnya menghapus keberadaan mafia-mafia ini? Bisa, tapi caranya mungkin tidak akan populis. Dia memang harus melakukan sebuah kalau saya bilang bahasa bayi ya. Sering dipakai sama anak-anak milenial kayak Timothy Ronald dan Ferry Irwandi. Dia harus bertangan besi. Dia harus otoriter. Dia harus memberlakukan sebuah peraturan yang kalau itu dilanggar, hukumannya ya fatal. Jika tidak, ini akan terus terjadi. Manusia akan terus mencoba. Dia akan berusaha untuk membuat ya aturan mereka sendiri yang menguntungkan dia dan kelompoknya. Maka jika Pak Prabowo kali ini memang mau melakukannya, ini kesempatannya. Karena ini sesuatu yang memang terjadi secara ya bukan by design, tapi kok kebetulan sekarang ini Pak Prabowo itu adalah menteri yang satu, anaknya cuma satu. Jadi nggak seperti Pak Harto yang dulu akan sibuk untuk kalau anak yang pertama dikasih apa, kedua dikasih apa, ketiga dikasih seperti itu. Dan kita tahu Mas Didit, ini kayaknya bukan seorang yang ambisius dalam bisnis dan apapun. Beliau menjadi seniman, desainer, dan ya udah dia memang di bidang itu. Kedua, nggak punya istri. Jadi nggak ada orang yang akan membisiki. Pria-pria di sini pasti tahu bahwa kehidupan kalian itu tidak sepenuhnya hak dan juga wewenang kalian. Saat kalian menikah, kalian memiliki satu bos yang harus kalian juga dengarkan. Nah, dia pun juga tidak perlu mendengarkan ketua umum karena dialah ketua umumnya. Dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Dan yang paling ultimate, ini yang paling luar biasa adalah, kalian setuju atau tidak, tapi saya yakin ijazah palsu, pemakzulan Gibran, ini sebenarnya adalah sebuah pengalihan isu agar Pak Prabowo ini bisa kerja secara fokus. Jadi yang dijadikan samsak atau sasaran tembak ini adalah Pak Jokowi. Dan saya yakin Pak Jokowi melakukan apa yang dilakukannya, yang dianggap selama ini memelihara ketenarannya dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang juga direstui oleh Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo saat ini memang sedang melakukan itu. Maka kalau ternyata Guru Gembul di konten tersebut mengeluh dulu seperti ini, dulu seperti itu, saya merasa bahwa Prabowo sekarang ini memberikan konsen yang sangat besar dan ingin merubah itu. Terakhir, kemarin itu Menteri Perumahan Rakyat, Marwar Sirait juga diminta untuk membujuk James dan John ya, Riyadi, untuk akhirnya bapak anak ini ketemu sama para pembeli unit di Mekarta. Ini sesuatu yang nggak akan terjadi di pemerintahan yang sebelumnya. Oligark, konglomerat, 9 naga boleh kita bilang seperti itu, mungkin ya. Ini sampai bisa digeret oleh abdi pemerintah dan diminta untuk menyelesaikan. Jadi harapan saya ini adalah saatnya. Maka ayo, jangan kita memprotes saja tapi nggak memberikan sebuah solusi. Kita marah-marah tapi tidak juga memberikan kesempatan. Dan ini sebenarnya adalah saat yang tepat untuk kita mendukung pemerintah agar bisa mewujudkan hal-hal yang tidak pernah diwujudkan di pemerintahan sebelumnya. Terkait dengan peraturan yang menurut Pak Guru Gembul ini dibikin hanya untuk para penguasa, tidak concern terhadap masyarakat. Salah satunya adalah RUU TNI dan juga ada rancangan UU Polri ya, Polri kan juga akan diubah gitu. Yang menurut Guru Gembul kayak ya udah ini hanya untuk orang-orang yang memiliki jabatan aja untuk melancarkan bisnis mereka dan lain-lain. Kalau mau ditarik ke garis filosofis yang lebih panjang, kita akan bilang bahwa peraturan lalu lintas hanya untuk orang kaya. Loh kok bisa? Lah yang punya sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Lah kalau orang yang nggak punya kendaraan terus naik moda transportasi seperti kereta api dan sebagainya, berarti kita tidak dong, nggak diberikan sebuah keuntungan dengan rambu lalu lintas. Kan berpikirnya nggak seperti itu. Nah,
Di sisi yang lain kita akan tahu bahwa orang-orang yang berusaha dan sukses, ya memang akhirnya dia adalah penikmat dan memang yang harus diatur agar mereka ini nggak semena-mena. Jadi kalau boleh saya katakan dari garis filosofis mungkin seperti itu. Tapi kalau kita melihat lebih dekat lagi di sini, bahwa sebenarnya saat peraturan itu diciptakan, ya saat orang-orang yang berduit ini diatur, orang-orang yang nggak berduit yang ada di bawahnya ini kan mengikut dengan si orang ini tadi kan. Jadi kalau menurut saya ya ini sesuatu yang memang, iya kalau tadi kita bilang lumrah di seluruh dunia, ini lumrah dalam peradaban manusia dan ini selalu terjadi dari dulu ya sampai sekarang. Apa yang aneh dengan itu? Dan kalaupun ternyata ini menguntungkan untuk mereka, ya selama-lamanya, selama negara ini bukan negara komunis, sosialis ya maksud saya, ya orang yang akhirnya menjadi pengusaha dan sukses, dia pasti akan paling diuntungkan dengan apapun yang diberikan oleh pemerintah. Maka dari itu ya sebenarnya ini nggak akan menjawab apapun dari pertanyaan yang kalau saya kira to playing victim pertanyaannya. Menariknya juga Pak Guru Gembul terakhir, menariknya juga Pak Guru Gembul ini menyimpulkan bahwasanya jika memang pada akhirnya peraturan ini diciptakan hanya untuk orang-orang yang punya uang atau mungkin orang-orang yang memiliki kekuasaan seperti rancangan UU TNI dan Polri itu, dan juga ada beberapa ya Pak Guru Gembul juga menjelaskan di kontennya. Tapi itu saya lihat tadi itu adalah sesuatu yang saya membahasnya dalam paparan yang sama dengan Guru Gembul. Guru Gembul hanya menyatakan tersebut dan saya juga membahasnya dengan membantah pernyataan itu tadi bahwa ini adalah satu hal yang common terjadi di budaya manusia dari zaman dahulu sampai sekarang dan nanti. Iya. Lantas ada oligark juga yang memang dilindungi. Berarti selama ini pesta demokrasi yang ada di Indonesia itu hanya pura-pura gitu ya, akal-akalan penguasa aja, padahal memang sudah pasti dipilihnya itu. Jadi masyarakat tuh nggak memilih secara beneran memberikan suara karena kan semua bisa diatur oleh oligark itu. Nah, betul. Iya. Makanya mau rubah atau enggak nih? Atau merubah jadi sosialis? Atau merubah jadi otoritarian seperti itu? Inilah saya katakan kelemahan dari demokrasi. Kalau memang mau ditegakkan, kita harus menemukan satu bentuk yang memang khas demokrasi di Indonesia. Karena sampai nanti pun saat terus kemudian pemerintah berganti, ya sudah yang akan terjadi. Ini adalah orang-orang dengan kelompok yang perlu mengembalikan modal mereka kampanye. Kalau enggak ya mereka harus mengembalikan ini ke orang yang memang modali itu tadi. Dan pengelolaan ini kan tentang bagi tiket. Siapa yang akan beruntung ada di dekat orang-orang ini dan mereka akan mendapatkan peluang lebih besar. Tapi bukankah hidup yang tentang itu? Makanya saya ingin katakan bahwa peraturan ini memang harus dibuat. Dan dengan Pak Prabowo membuat peraturan ini, saya pikir ini akan menjadi langkah yang tepat ke depannya. Tapi artinya, Pak Prabowo nggak bisa cuma 5 tahun. Dia harus 10 tahun. Dan ini akan saya katakan siapapun kemarin presidennya. Kalaupun ternyata kemarin Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, saya akan bilang berikan 10 tahun minimal. Kalau bisa diperpanjang, diperpanjang. Karena mau sampai kapan Indonesia ini akan digoyang terus dengan sebuah, kalau kita bilang petaka perpindahan kekuasaan dan kepemimpinan yang akan ya sebenarnya cuma perpindahan tadi permainan di mana orang-orang ini tadi pura-pura berdemokrasi tapi orangnya ya 4L lu lagi. Dan kalau mau ada perubahan kita nggak perlu menunggu pesta demokrasi. Ayolah kita mulai dengan diri kita memberikan semangat dan juga doa dan juga dukungan, kritik tentu saja, tapi jangan menyebarkan anarki, kebencian, terutama fitnah hanya karena kita tidak menyukai hal yang sekarang ini ada. Silakan komentari tulisan dan juga maksudnya tulisan judul dan thumbnail dan juga konten ini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang berikutnya.